Salam Budi Luhur, perkenalkan nama saya Natasha Fania, NIM 183151109 untuk mata kuliah metode penelitian dengan dosen mata kuliah Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perumusan masalah. Nah, pengertian rumusan masalah itu ada penelitian, ada rumusan masalah gitu. Dan penelitian itu banyak yang mencari tentang rumusan masalah atau contoh rumusan masalah, entah itu rumusan masalah makalah atau rumusan masalah penelitian gitu. Lalu untuk rumusan masalah itu memang cukup krusial dalam sebuah penelitian ataupun makalah. Namun sebelum beranjak pada contoh rumusan masalah, maka akan lebih baik kalau diketahui tentang rumusan masalah, pengertian rumusan masalah, sehingga di masa yang mendatang tidak akan kerepotan dalam membuat rumusan masalah sehingga tidak terpaku pada pencarian contoh rumusan masalah gitu. Lalu apa sih pengertian rumusan masalah itu? Yaitu adalah rumusan masalah itu dalam sebuah proposal penelitian adalah hal penting mendasar. Jadi rumusan masalah itu akan menjadi penentu apa bahasan yang dilakukan dalam penelitian tersebut gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertuang secara sistematis dalam laporan penelitian. Semua bahasan dalam laporan penelitian, termasuk juga semua bahasan mengenai kerangka teori dan metodologi yang digunakan, semuanya mengacu pada perumusan masalah. Oleh karena itu, ia menjadi titik sentral. Jadi disinilah fokus utama untuk menentukan arah penelitian. Lalu, apa sih definisi rumusan masalah menurut para ahli gitu? Di antaranya tuh ada menurut Pariata Westra pada tahun 1981, dia mengatakan bahwa suatu masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya, yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Lalu menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1973, itu dia mengatakan bahwa masalah adalah kejadian yang ditimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Lalu rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasinya, itu menurut Sugiono. Lalu setelah ditemukan bahwa rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Lalu untuk rumusan masalah deskriptif ini adalah kayak rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel atau lebih gitu. Jadi variabel itu nggak berdiri sendiri gitu kalau untuk penelitian deskriptif. Jadi dalam penelitian ini, penelitian tidak membuat pembandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. Lalu gimana untuk rumusan masalah komparatif? Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Lalu untuk rumusan masalah asosiatif itu apa sih gitu kan? Itu adalah rumusan masalah asosiatif dalam rumusan masalah penelitian bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu rumusan masalah dapat berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Merumuskan masalah penelitian ini dapat dilakukan atau dibentuk pernyataannya dan juga bisa dibentuk dalam pertanyaan.
Berapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah, yaitu ada dirumuskan secara jelas, menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, dapat diuji dengan empiris. Yang keempat, mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Lalu disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Lalu jelas cangkupannya. Yang ketujuh itu ada memungkinkan untuk dijawab dan menggunakan metode atau teknik tertentu. Menurut Prakim 2008 memberikan tambahan tentang batasan dan lahan permasalahan. Itu ada 3. Itu ada spesifik hanya pada variabel yang diselidiki dalam bentuk deskripsi operasional. Yang kedua itu ada argumen dan logika mengapa pembatasan harus rasional. Dan yang ketiga atau terakhir, rumusan alasan yang ditetapkan pada variabel yang tepat dan sesuai dengan sejarah permasalahan. Lalu bentuk pertanyaan penelitian yang baik itu seperti apa sih? Itu ada visible, clarity, signifikan, dan ethnic. Lalu apa sih arti visible? Itu adalah jawaban pertanyaan harus merujuk pada sumber yang pasti atau nyata, jelas, dan efisien. Lalu kalau clarity itu mengembangkan persepsi dan konsepsi yang sama untuk semua pembaca. Lalu kalau untuk signifikan itu kontribusi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pemecahan masalah. Terus ada etnik itu tidak berhubungan dengan suku, moral, kepercayaan, nilai, dan agama. Sekian penjelasan saya tentang rumusan masalah. Terima kasih.